Aduh, cucian banyak banget. Ana harus ngejemur. Aduh, permisi ukti. Jemur akhir zaman, jemur akhir zaman. Habis peres dicelup lagi, peres lagi, dicelup lagi. Kagak kering-kering. Jemur apaan? Sultan, kepala anak pusing nih. Hah, pusing. Aduh, coba Ana cek. Coba Ana cepet. Coba ubun-ubun ente di swab. Barangkali ente positif PA. Di swab ente, ha? Ngomong-ngomong, di tempat Ana prihatin banget di tempat komplek Ana nih. Itu pengemis-pengemis udah 10 hari kagak makan nasi. Mereka makan pizza. Pengemis Sultan, toppingnya aja pakai biawak Dubai. Nama saya Yuke. Oh Yuke, ini enaknya apa? Kita manggilnya Mama Papa apa Abi Umi nih? Mama Papa apa Abi Umi nih? Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lu? Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kembali lagi kita kepada video prank Sultan Juki yang istimewa dan spektakuler teman-teman semua. Karena kemarin kita sudah menyaksikan video prank taksi online, kali ini kita akan kembali kepada orang Arabnya Sar ini, Sultan Juki, untuk menghibur kita semua. Dan kalian harus nonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip karena akan ada banyak jokes-jokes keren, solawat-solawat yang merdu, dan yang pasti target yang cantik luar biasa guys. Belakangan ini di DM Instagram aku penuh banget, banyak teman-teman yang nanya, Usaldi, zaman sekarang ini kan banyak banget perpecahan, banyak musibah, banyak penyakit, wabah, dan sebagainya. Sampai toko-toko ditutup, sampai masjid ditutup guys. Ini bagaimana cara kita menyikapinya dan bagaimana cara kita menghilangkan kegelisahan hati kita di tengah situasi yang seperti ini. Oke teman-teman, di sini aku mau berbagi sedikit pengetahuan aku kepada kalian tentang bagaimana cara menenangkan hati kita. Di dalam surat Ar-Ra'd di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tadma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tadma'innul qulub. Orang-orang beriman hatinya akan merasa tenang manakala dia mengingat Allah. Dan ingatlah bahwa dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang dan hilang segala macam kegelisahan. Di dalam surat ini sudah jelas banget bahwa dengan mengingat Allah dan dengan mengingat bahwa semua yang kita miliki adalah titipan Allah. Semua rasa bahagia yang kita punya juga dari Allah, dan suatu saat semua hal itu bisa diambil oleh Allah kapanpun Allah mau. Artinya teman-teman, kegelisahan hati kita itu karena terlalu banyak dan terlalu tingginya rasa memiliki kita kepada diri kita sendiri dan kepada lingkungan sekitar. Kalau kita merasa lingkungan kita, harta, jabatan, keturunan, bahkan nyawa kita sendiri adalah titipan dari Allah, itu sudah termasuk zikrullah, dan kita tidak akan pernah gelisah kapanpun hal-hal seperti itu akan hilang. Karena kegelisahan itu selalu berasal dari rasa takut akan kehilangan sesuatu. Di dalam sholat kita juga sering mengulang-ulang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi seperti itu di setiap sholat kita, namun di dalam hati kita tidak mengatakan seperti itu teman-teman. Sehingga kita selalu merasa risau, merasa gelisah tentang adanya musibah dan lain-lain. Padahal hidup kita buat Allah, mati kita juga buat Allah. Gak usah takut tentang apapun, cukup kita berserah diri kepada Allah aja. Namun teman-teman semua, para ulama, para masyaikh memberikan solusi buat kita dengan satu buah doa. Ketika kita selesai melaksanakan sholat, selesai salam, lalu mengusap wajah kita seraya membaca asyhadu an la ilaha illallah wa rahmanir rahim Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Yang artinya adalah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah
segala macam kebingungan dan kesusahan yang ada pada diriku ini. Insya Allah dengan membaca doa ini akan menjadi wasilah kita semua untuk mencapai ketenangan batin, yang kemudian ketenangan ini akan menghadirkan situasi yang baik. Karena kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi, nahnu inda dhanni 'abdi bi falyazanni bima syaa. Allah bersama prasangka hambanya, maka berprasangkalah yang baik. Oke teman-teman, aku seperti biasanya lagi nongkrong di Rai Raka Cafe. Ini adalah tempat nongkrong, tempat ngopi, tempat makan, tempat ngerjain tugas terbaik ya di Kota Karawang. Pokoknya teman-teman semua yang mau ngapain aja, segala aktivitas yang membutuhkan ketenangan otak dan ketenangan batin, datang ke Rai Raka Cafe karena kalian akan mendapatkan itu semua di sini. Oke? Ketenangan otak dan ketenangan perut tentunya. Oke. Alamatnya nanti tulis di sini. Kita akan langsung aja ke video pranknya. Cekicus. A few moments later. Pada malam Jumat Kliwon, aku lewat depan kuburan, aku bertemu perempuan. Wow. Ikan melek mulu, kagak tidur ente. Melek terus ikan. Aduh, cucian banyak banget, harus ngejemur. Aduh, permisi Ukti. Aduh, yang sini jemur enak nih. Oh no. Aduh, ini jemuran banyak banget. Capek banget ana nih. Jemur akhir zaman. Habis peres dicelup lagi, dicelup lagi. Kagak kering-kering. Jemur apaan? Nah, jemur dulu nih ah. Jemur. Kucak. Wow. Pasti langsung manjur ini jemuran ana. Aduh. Capek banget baru 2 baju doang. Aduh, capek. Ini ada tempat duduk. Ukti, mohon maaf, ini tempat duduk kosong belakang? Nggak ada yang nempatin? Anda duduk dulu sebentar, capek soalnya nih. Aduh, tempat kafe ini kok gelap padahal siang-siang. Oh iya, Anda pakai kacamata hitam. Udah sering banget Anda ngomong begini. Aduh, capek banget ya. Iya. Aduh, ngomong-ngomong ajudan anak kemana si Usra nih? Usra. Ya sudah. Nah, ini dia. Cari-cariin kemana? Sini ente sini. Aduh, ente dari mana aja nih panggilan dari tadi? Tadi Ana nyari makan dulu, lapar. Ente bisa lapar juga tergandeng. Aduh, Ana punya cemilan nih. Cemilan Ana ini kalau makan dikit aja langsung nonjok ke perut. Namanya tahu Chris John. Ana salah lagi malu. Lidah Arab dan sisa bahasa Indonesia. Sombong amat. Sultan, kepala Ana pusing nih. Hah? Pusing? Yang bener nanti. Aduh, coba Ana cepet. Waduh. Coba ubun-ubun ente di swab. Barangkali ente positif PA. Di swab ente, ha? Benar. Ajudan. Hidung ente kalau anak lihat-lihat, kok kayak knalpot R.E.King. Ente dilahirin apa dilepeh? Bentar. Udah gini aja deh, ente dari tadi di sini ngeganggu pikiran anak. Ente seperti biasa nyalain musik buat anak karaoke. Tahu kan suara anak? Bagus, mantap kan. Ente pergi, nanti nyalain musik buat anak. Oke? Pergi. Pelan-pelan, gempa ente ya. Aduh, ajudan anak. Badannya bulat-bulat, perutnya berontak-berontak. Aduh, ampun. Perut brutal. Aduh, ajudan. Aduh, ngomong-ngomong, sambil nungguin si Usra nyetel musik, Ana pengen nelpon sohib Ana nih. Sohib Ana si Vogel nih. Tutititut. Wow. Nyambung nih. Tutititut. Iya. Nyambung ini pasti. Halo.
Halo Bogel. Hah? Laundry kan kapan? Salah sambung. Aduh, tuti sedot WC lagi aja, salah sambung terus ana dari tadi. Tuti ye. Nih. Halo. Hah? Sisa pulsa Anda. Aduh, marah amat Sultan. Pulsanya habis. Aduh. Mana isi pulsa dulu tuh? Kita 15 miliar pulsa. Oke. Masuk. Tutut pencet dulu, masih langsung diangkat. Sana lagi Sultan. Tutut iya. Halo. Sohib ana Bogel, apa kabar ente ha? Alhamdulillah, ente baik-baik aja kan Sohib? Udah lama ini kita kagak ketemu. Kalau nggak salah, terakhir kita ketemu waktu ente sama ana sama-sama lagi ngintipin selangkangan cicak. Ingat nggak ente kan ente ngajarin ana Bahlul Sohib. Aduh. Sohib, ente ngomong-ngomong kabarnya gimana tadi belum dijawab? Hah? Ente lagi sakit, kaki ente patah. Kenapa Sohib? Jatuh dari motor. Aduh, Sohib Sultan jatuh dari motor. Kan ana udah bilang sama ente ha Sohib. Makanya dengerin kalau ana ngomong. Ente kalau naik motor jangan sambil video call banci. Kualat ente Sohib, kualat. Nih, ente masih untung itu cuma kaki yang patah. Tetangga ana belum lama ini jatuh dari motor. Hah? Itu jempol kaki pindah ke hidung. Coba bayangin ente Sohib masih untung ente. Aduh. Sohib, ente mau kagak? Ente ana ajak buat ke tempat obatin kaki ente yang patah ini. Ana kan Sultan, paling nggak bisa ana kalau ngelihat temen ana kesakitan, paling kagak bisa. Bawaannya ana pengen ngobatin aja. Kalau kagak sembuh-sembuh mampusin aja. Tuh Sohib Sultan. Ente nanti ana bawa ke satu tempat buat ngobatin kaki ente. Nanti patah tulang kaki ente, ana bawa ke tempat terapi ikan. Gimana? Hebat kan ana. Kalau ana Sultan beda. Terapi ikan Sultan bukan terapi ikan biasa. Ana kalau sakit kaki gatel-gatel aja, cantengan aja, langsung ana bawa ke tempat terapi ikan piranha lapis. Hah? Gimana Sohib? Paling buntung sampai paha. Gak apa-apa Sohib, yang penting hilang sakit. Sohib ana. Ngomong-ngomong soal ikan, dulu ana punya ikan arwana, ana namain tukul. Keren kan? Ikan Sultan. Ini ikan bukan sembarang ikan Sohib. Dengerin nanti. Ini ikan paling kagak mau dari kecil makan pelet, kagak mau. Hobinya makan permen kaki. Itu dari mulai kaki perawan sampai kaki Lionel Messi digerogol. Wah, lu ente percaya aja Sohib ha? Wah, lu beneran tuh. Aduh. Sohib, ini ngomong-ngomong di tempat perumahan ana, ini lagi banyak orang kemalingan katanya nih tetangga-tetangga ana nih. Beneran. Ada yang katanya kehilangan duit. Beneran. Terus ada yang katanya kehilangan suaminya. Aduh, suami yang hilang segala. Beneran. Pas ana cari itu suami, ternyata suaminya lagi nyawer sambil mabok lem. Kebangetan om-om gadun zaman sekarang emang paling sangke. Akhirnya ana penasaran Sohib. Beneran, akhirnya ana selidiki nih kenapa duit tetangga ana kok pada hilang. Bingung ana. Ternyata di komplek dekat rumah ana ada babi ngepetnya. Beneran Sohib, ini babi bukan sembarang babi. Itu kalau babi ngepet tempat ana nih, babi ngepet Sultan udah ngegesek, kagak cuma duit yang hilang. Itu kadang sempak duda diangkut juga. Bener babi ngepet. Sohib.
Ini lama-lama anak kesel juga sama tuh babi ngefet. Tiap hari ngefet maling. Anak tangkep akhirnya itu babi ngefet, anak bukain di rekening. Hah? Biar tiap bulan anak transfer aja tuh babi ngefet. Ngapain ngefet, ha? Kayak orang melarat aja tuh babi. Namanya juga babi bukan orang. Gimana sih ente bahlul ah. Masa ada orang ngefet, namanya juga babi ngefet. Sohib. Sohib, ngomong-ngomong ente masih ngerokok kagak? Masih. Aduh, ente anak kasih saran, ente mulai sekarang berhenti ngerokok. Iya, rokok sekarang harganya mahal, Sohib. Bisa-bisa ente jual ginjal buat beli rokok. Hah? Beneran, kalau anak kan sultan. Anak dari kecil kagak pernah ngerokok, Sohib. Beneran, makanya bibir anak merah kayak bola ayam. Anak dari kecil kagak pernah ngerokok sama sekali. Soalnya mulut-mulut anak ini mulut-mulut keramat. Kalau udah ngisep rokok bahaya. Dulu anak waktu bayi, waktu kecil, anak minum susu pakai botol. Pas anak nyedot botolnya terangsang. Bayangin ente Sohib, gimana kalau anak ngerokok? Kalau anak ngerokok, itu bisa-bisa mak lampir ngajak taruh. Tanggung jawab ente. Sohib, udah dulu nih. Ana nelfonnya, Ana pengen makan Sohib. Ana lapar soalnya. Ngomong-ngomong, di tempat Ana prihatin banget di tempat komplek Ana nih. Itu pengemis udah 10 hari kagak makan nasi. Beneran, mereka 10 hari nggak makan nasi. Mereka makan pizza. Pengemis sultan, toppingnya aja pakai biawak Dubai. Gimana kagak elit Sohib? Yaudah. Gitu dulu pokoknya, nanti Ana telepon lagi kalau Ana pengen gibah. Ya udah Sohib. Dadah, assalamualaikum. Sohib sultan beli rokok jual ginjal. Ayah banget. Sombong amat. Udah selesai nelfon Sohib Ana ngapain lagi? Oh iya, tadi ajudan si Uso suruh nyalain musik. Kemana tuh? Uso! Iya Sultan. Ente kan tadi Ana suruh nyalain musik. Ana mau nyanyi sekarang. Ente tahu lagu favorit Ana kan? Tahu dong. Oke, ente puterin lagu favorit Ana, lagu-lagu kenangan Ana, memoris. Oke, puterin. Aduh, Ana nggak sabar mau nyanyi. Bentar. Ukti. Ana mau izin nyanyi nggak apa-apa ya? Ini apa? Rumah makannya kan ada karaokean. Jadi dulu Ana kata teman-teman Ana suara Ana bagus. Ana dulu pernah ikut lomba balap karung bekas. Jadi suara Ana bagus. Kalau mesti lihat kan hidung Ana, hidung Ana ini kayak geretan pecah. Suara Ana bagus. Ini nggak apa-apa. Iya, 1-2 lagu. Capek soalnya nih, habis istirahat ngejemur nih. Aduh. Ajib nih Usro. Akustik. Ku pejamkan mata ini mencoba untuk melupakan. Wow. Segala kenangan indah tentang dirimu, tentang dirinya. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Asyik merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolonglah diriku. Ukti, nyanyi sama-sama. Ayo. Ontra kediman nanti pakai wow. Ayo Ukti. Pakai falset. Iya. Ukti nggak hafal lagunya. Udah. Terserah. Ini Ukti nggak hafal lagunya ini pasti. Nggak hafal lagunya ya. Ini tadi juga musiknya nggak pas, nadanya panas nih, yang main gitar. Aduh, suara ini jadi agak keganggu. Ajudan, Usro. Iya. Ente tahu kan kalau Ana darah Timur Tengah. Kenapa ente puterin lagu Indonesia? Ana kurang fasih nyanyi Indonesia. Puterin Ana lagu Arab. Ya,
Nggak apa-apa ya. Ukti, ana nyanyi satu lagu lagi Arab ya. Soalnya kan menyesuaikan hidung, kondisi cengkok-cengkok hidung ana Arab kan Timur Tengah. Nggak apa-apa Ukti ya? Nggak apa-apa, makasih. A few moments later. Aduh. Putar anjudan, putar cepetan. Siap. الحمد لله ما شب الهدى وحبا وما تكلم بدع في الحشا تراها وحين من زاح بدر الله شاء له تورق صبح بك فيا تصابا يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين إن شاء الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. Aduh, capek juga nih habis sholawat nih. Ukti. Ini ngomong-ngomong kan Ana dari Arab nih, dari Timur Tengah. Ana belum terlalu paham tentang Indonesia. Ana boleh nanya-nanya tentang Indonesia nggak? Boleh. Tapi kayaknya nggak enak kalau Anda duduk sini. Ana pindah sini, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ajudan. Minta kursi satu. Bawain. Yang itu yang kecil. Sini aja sini. Nggak usah terlalu dekat. Ana nggak apa-apa ya, duduk sini ya. Ana bawa HP-nya 2 Sultan soalnya.
Sweet banyak. Sini aja nih. Ukti, mohon maaf ini. Sebelumnya namanya siapa? Nama saya Yuke. Oh, Yuke. Masya Allah. Ini enaknya Ana apa kita manggilnya Mama Papa apa Abi Umi nih? Mama Papa apa Abi Umi nih? Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Aduh, maaf ini Ukti. Tapi serius, namanya siapa? Yuke. Yuke aja udah. Yuke sedikit banget, cuma 4 huruf. Boleh Anda tambahin nggak? Yuke pelaminan. Yuke pelaminan. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Ukti, ngomong-ngomong kok sendirian aja? Udah pesan makan? Udah, ini baru cemilannya aja. Oh, baru cemilan. Makannya banyak juga. Segini cemilannya. Masya Allah. Ukti, Ana mau nanya. Ukti tahu nggak alasannya kenapa Ana pengennya duduknya jauh-jauhan begini? Karena baru kenal. Bener juga sih, karena baru kenal. Tapi Ukti tahu nggak kenapa Ana duduknya nggak deket-deketan? Karena Ana pengen kenal Ukti lebih jauh. Karena Ana pengen kenal Ukti lebih jauh. Senyuman terlukis di wajahku di saat ku mengingat kamu. Ukti Yuke ini, Ana mau nanya, kok sendirian aja di sini lagi ngapain? Lagi ini ngerjain tugas kampus. Oh, tugas kampus. Ya, sekalian nebeng wifi. Oh, iya nebeng wifi. Ukti ngirit juga tuh. Tapi emang wifi di Rairaka Cafe ini ya memang lumayan kenceng wifi-nya ya. Tapi ada yang lebih kenceng, Ukti. Apa tuh? Kalau Ukti mau jadi wife-ku. Kalau Ukti mau jadi wife-ku. Hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya, karena kau separuhku. Garing. Ukti, ini Ana mohon maaf sebelum. Bentar. Ana boleh ganti suara nggak? Emang bisa? Iya, ini kan suaranya masih suara orang Arab. Ana mau ganti suara orang Indonesia boleh? Boleh. Boleh. Ana mau minum dulu sebentar. Ini lumayan nih, ada sisa dikit ampas teh. Ana minum. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, manis banget kayak Ukti ini. Nah, ini sekarang suaranya udah jadi suara Indonesia. Iya. Jadi gini, Mbak Yuke. Mbak Yuke, dari tadi sebetulnya ketika aku datang ya, terus pakai baju gamis gini, terus ngejemur pakaian, ya, nelfon aneh pasti bingung kan ya, risih banget. Itu sebetulnya tuh Mbak Yuke itu lagi aku kerjain atau lagi kena prank di channel YouTube aku, nama channelnya Gus Aldi. Oh iya? Kalau Mbak lihat di sana ada kamera satu, kelihatan nggak? Sama satu lagi di sebelah sana. Jadi semua aktivitas kita dari tadi tuh direkam sama kedua kamera ini. Nah, aku sebelumnya mau minta izin nih, boleh nggak sih kalau nanti video-video ini yang kalau udah diedit ditayangin di channel YouTube aku, boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa ya, boleh. Aduh, baik banget, Masya Allah. Terus kesan-kesannya gimana setelah aku prank gini? Risih, takut ya karena sendirian. Iya sih, emang sepi juga di sini ya. Tapi padahal Mbak Yuke nggak usah takut lah. Kotoh kan nanti aku jadi suami. Kotoh kan nanti aku jadi suami. Ku hanya diam, menggenggam menahan segala kerinduan. Oke. Mbak Yuke, ini sebelum aku pamit, jadi semua orang yang pernah kena prank di channel YouTube aku itu biasanya aku akan, kalau dia di rumah makan gini, aku akan menggratiskan makanannya. Jadi semua yang tadi udah dipesan sama Mbak Yuke nanti aku yang bayarin, jadi nggak usah bayar lagi. Sama aku ada satu hadiah buat Mbak Yuke. Ini hadiah dari channel YouTube aku, mudah-mudahan hadiahnya bermanfaat, bisa diterima ya Mbak ya. Kalau ini beneran ya, bukan prank ya, pokoknya ini buat Mbak Yuke, diterima, mudah-mudahan suka dan sering dipakai nantinya. Oh iya, ada satu lagi, aku boleh minta Instagramnya Mbak?
buat nyambung silaturahim ya. Atau nyambung jodoh nggak apa sih? Astagfirullahaladzim. Nama Instagramnya apa, Mbak? Yuke Ivania. Yuke. Ivania. Oke. Ke Ivania. Yang ini ya? Ya. Oke, mirip sih Mbak ya. Nanti ini aku follow, nanti minta di follow back ya Mbak. Iya boleh. Siap. Oke, gitu aja Mbak Yuke. Aku pamit. Mudah-mudahan nggak kesel ya. Ini nanti nggak usah bayar lagi. Sampai ketemu lagi Mbak ya. Yuk, assalamualaikum. Oke teman-teman semua, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Yuke Pelaminan. Asik. Orangnya baik banget, cantik banget, mungil gitu ya. Ya Allah, aku kalau ngelihat cewek secantik itu tuh kayak ngelihat lowongan kerja. Lowongannya pengen ngelamar. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalian jangan lupa nonton video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad.